Setelah Namrud lahir, dia tidak pernah disentuh oleh manusia, bahkan dianggap sebagai anak yang suci. Karena hal ini, Namrud tambah yakin bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Raja Namrud yang menikahi ibunya sendiri. Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh adalah raja yang amat sombong. Ia adalah seorang pemimpin keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Dikisahkan sang ibu dari Namrud bernama Semiramis. Pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Sayangnya, setelah sehari berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, saat Namrud lahir, dia tidak mempunyai ayah. Ibu Namrud adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana, yang terkenal pada masanya. Setelah Namrud lahir, dia tidak pernah disentuh oleh manusia, bahkan dianggap sebagai anak yang suci. Karena hal ini, Namrud tambah yakin bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang, seperti seni, desain, matematika, dan ilmu falak. Kemudian, Namrud juga telah menemukan sistem heksadesimal yang membagi lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Di samping itu, Namrud mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, seperti jembatan, kuil, istana, dan bendungan, di mana kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi dan lebat Tigris dan Eufrat. Namrudlah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit pertama di dunia. Sayangnya, sebagai seorang ateis, Namrud telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya, di mana Namrud menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib, seperti horoskop dan meramal nasib palmistry. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan, karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah, agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya sendiri. Menara Babel, yang berarti pintu gerbang yang sempurna, merupakan kuil yang dimana pendeta-pendeta memuji Namrud. Menurut buku sejarah para rasul dan raja pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam, tujuan dibangunnya Menara Babel adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai khayangan. Para pendahulu Namrud menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Suryani, tetapi ia memecahnya ke dalam 72 bahasa yang berbeda. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut. Namrud juga sangat meminati ilmu sihir dan digunakan untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Konon, Namrud telah memulai suatu era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Rakyat Namrud tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan, karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah.
Oleh karena itu, orang-orang di bawah pemerintahan Namrud bisa mengikuti hawa nafsu manusia, seperti berpesta, seks bebas, dan segala kemungkaran yang lainnya. Oleh karena itu, Namrud diberi gelar Begus atau Dewa Anggur karena dia mabuk dunia. Namrud juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan, karena sebagai seorang manusia, dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lainnya dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Namrud begitu cerdas, ia menguasai ilmu matematika dan ahli bangunan. Di mana salah satu karya Namrud yang terkenal sampai hari ini adalah Menara Babel. Dikisahkan dalam sejarah bahwa Semiramis menikah dengan Kuis, cucu Nabi Nuh alaihi salam, di mana saat itu Semiramis masih remaja dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Dikatakan Semiramis adalah wanita tercantik pada masanya di tempat itu. Tak lama setelah menikah, ia mengandung, namun sayangnya suaminya meninggal dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tetapi menurut pengakuan Semiramis, dia melahirkan Namrud tanpa seorang ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria, sehingga menganggap anaknya Namrud adalah anak suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya itu, karena Semiramis tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain. Hingga pada suatu ketika, dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Namrud yang dianggap suci dan disebut sebagai Tuhan, itu pun disalib dan ditempatkan dengan domba di dalam sebuah gua. 3 hari kemudian, batu yang menutupi pintu gua terguling dan pintu masuk gua tampak terbuka. Dikatakan bahwa jasad Namrud telah menghilang, di dalam gua tidak ditemukan apapun. Setelah orang-orang melihat kalau jasad Namrud menghilang, mereka mengira kalau Namrud adalah seorang dewa. Orang-orang mulai mengagungkan namanya dan mereka menamainya Osiris, Isis, dan Horus. Jadi artinya mereka memiliki 3 Tuhan atau 3 dewa untuk mereka sembah dan puja. Sebagai bentuk pemujaan dan kecintaan kepada 3 dewa dan 3 Tuhan mereka, orang-orang Babilonia mengadakan upacara musim semi untuk memperingati hari kematian dan kebangkitannya. Setelah 3 hari kepergian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib surya. Semiramis, ibunya sekaligus istrinya, menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap hidup selamanya. Dan itulah kisah Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Namun hidupnya harus berakhir di dalam gua batu. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.